Jadi mafia migas ini bergentayangan di Indonesia dan belum berhasil diberantas. Ya, jadi memang kejahatannya terstruktur, terorganisir. Bayangkan mereka melakukan tindak pidana ini sejak 2018. Ini hasil penyidikan dari kejaksaan juga 2018. Dan masih lagu lama ya caranya, mengkondisikan bahwa seolah-olah Indonesia kekurangan minyak. Ketika sudah impor, itu juga ternyata menurut penyidik dari kejaksaan, yang diimpor itu adalah RON 90, ya, bukan RON 92. Lalu menurut kejaksaan lagi nih dilakukan oplos, ya, oplos sehingga kualitasnya menjadi seolah-olah RON 92. Kerugian bagi kita yang membeli Pertamax ini, kan Pak? Betul. Nah, apakah ada kompensasi yang bisa diterima oleh masyarakat ini, Pak? Nah, ada namanya gugatan masyarakat, ya. Gugatan masyarakat kepada negara, yaitu Pertamina, ya. Jadi mereka melakukan gugatan kepada Pertamina yang diwakilin ya oleh kuasa hukumnya. Itu satu mekanismenya, ya. Yang kedua, kejaksaan menghitung kerugian keuangan negara. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, lagi-lagi kita di Good Talk bakal ngebahas tentang satu kasus nih yang udah nggak asing di kuping kalian. Kemarin kita ngebahas tentang Harvey Muiz yang merugikan negara sebanyak 300 triliun. Dan sekarang kita bakal ngebahas tentang kasus korupsi Pertamina yang kisaran kerugiannya itu mencapai 193,7 triliun. Nah, untuk ngebahas hal ini lebih lanjut, kita sudah kedatangan oleh ahli hukum pidana dari Binus University. Say hello to Pak Ahmad Sofyan. Halo Pak, apa kabar? Halo Brian, sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih sebelumnya nih Pak udah mau datang ke Good Talk pada kali ini. Dan Pak, boleh diceritain dulu nggak sih Pak sedikit nih, kasus korupsinya nih kayak gimana sih? Ya, ini sebetulnya kembali lagi terungkap ya, mafia migas, ya. Jadi mafia migas ini bergentayangan di Indonesia dan belum berhasil diberantas. Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Februari yang lalu melalui Kapuspennya mengungkapkan ke publik bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan kilang ya di Indonesia, yang untuk sementara para tersangkanya itu adalah subholding atau kontraktor di Pertamina. Saya yakin ini penyidik dari kejaksaan juga sedang menelisik ya orang-orang Pertamina yang terlibat dalam bisnis ilegal ini, bisnis mengimpor minyak, kemudian mengoplosnya dan menjualnya kepada konsumen. Jadi banyak sekali yang dirugikan dalam perkara tindak pidana korupsi mafia migas kali ini. Oke, Pak, ini kan sangat amat terencana ya Pak. Dari awalnya yang dia bilang kalau misalkan kualitas minyak di domestik ini kurang baik, akhirnya harus impor. Dan akhirnya karena mereka harus impor, kebutuhan minyaknya juga kan bertambah Pak, karena produksi minyak di domestik ini juga berkurang. Nah, kalau misalkan ini tuh kan udah sangat amat rumit ya Pak ya, dan juga melibatkan beberapa pihak lain juga. Nah, gimana cara pembuktiannya nanti Pak? Jadi memang kejahatannya terstruktur ya, terorganisir. Bayangkan mereka melakukan tindak pidana ini sejak 2018. Ini hasil penyidikan dari kejaksaan juga 2018. Dan masih lagu lama ya caranya, mengkondisikan bahwa seolah-olah Indonesia kekurangan minyak, minyak mentah ya, untuk kemudian diolah dan dipasarkan ke dalam negeri. Padahal berdasarkan peraturan Menteri Sumber Daya Energi bahwa kita memaksimalkan produksi dalam negeri untuk dipasarkan di dalam negeri. Tapi para pelaku ini tidak mengkondisikan bahwa kilang-kilang minyak kita kekurangan produksi. Dan beberapa produksi itu kondisinya nggak sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh para subholding itu, sehingga kondisi minyak yang diproduksi kilang-kilang tersebut diekspor ya, karena nggak sesuai menurut mereka dengan berbagai alasan. Ini kan kejahatan yang terorganisir, sehingga mereka pun melakukan impor minyak. Nah, impor minyak ini pun kemudian dilakukan kejahatan lagi. Kira-kira siapa ya yang
perusahaan yang boleh melakukan impor. Nah, kembali lagi mafia ini melakukan kong kali kong supaya ada tender dan mereka yang menang. Oke. Kemudian mereka menang, impor lah. Ketika sudah impor, itu juga ternyata menurut penyidik dari kejaksaan yang diimpor itu adalah RON 90, ya, bukan RON 92. Lalu menurut kejaksaan lagi ini dilakukan oplos, ya, oplos sehingga kualitasnya menjadi seolah-olah RON 92. Bayangkan itu udah 5 tahun loh, 2018, 2023. Untung aja saya tidak pakai Pertamax ya. Mobil saya diesel ya. Jadi mobil saya aman gitu ya. Mereka belum melakukan terhadap diesel ya. Jadi yang dilakukan baru sebatas pada Pertalite, kemudian seolah-olah menjadi Pertamax ya, dengan berbagai teknologi yang mereka miliki. Dan itu ketahuan. Jadi apa itu tindak pidananya? Pengkondisian itu kan penipuan tuh, pemufakatan jahat kalau dalam hukum pidana. Pemufakatan jahat seolah-olah produksi kilang minyak di Indonesia tidak mencukupin, dan kalaupun ada produksi tidak sesuai dengan standar mutu yang mereka inginkan. Itu satu. Yang kedua, perusahaan yang melakukan impor minyak mentah, tendernya siapa yang diputuskan itu juga melalui praktek-praktek korupsi. Ketika minyaknya sudah diimpor, dioplos ya, dioplos lagi. Jadi minimal menurut saya ada 3 kejahatan yang dilakukan oleh para subholding Pertamina ini ya, subholding. Jadi sehingga mungkin nanti lebih ya, lebihnya apa? Misalnya ditemukan kondisi masyarakat yang motornya rusak karena pakai minyak oplosan. Nah, itu bentuk lain ya. Ini tinggal menunggu aja masyarakat yang merasa dirugikan yang selama ini belanjanya Pertamax dan motornya memangnya harusnya diisi Pertamax. Kemudian selama 5 tahun atau kurang diisi oleh Pertalite yang diakui sebagai Pertamax tadi itu, dan akibatnya motornya rusak sehingga mereka bisa, atau uangnya mereka belanjakan, kan uangnya itu belinya Pertamax tapi kualitasnya Pertalite, maka dihitung lagi tuh. Jadi kerugian negara yang katanya 193,6 triliun, hitungan dari kejaksaan itu pun nanti kita cek lagi bagaimana cara menghitungnya itu. Apakah itu juga sudah menghitung kerugian masyarakat yang membelanjakan uangnya selama 5 tahun untuk belanja Pertamax yang oplosan tadi itu. Jadi selisih harganya juga harus dihitung. Kerugian negara. Tapi saya yakin area itu belum dihitung oleh penyidik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah kalau misalkan kita ngomongin tentang masyarakat nih Pak, yang udah isi Pertamax akhirnya rusak karena itu oplosan. Berarti kan itu kan juga kerugian bagi kita yang membeli Pertamax ini kan Pak? Betul. Nah, apakah ada kompensasi yang bisa diterima oleh masyarakat ini Pak? Nah, ada namanya gugatan masyarakat ya. Gugatan masyarakat kepada negara, yaitu Pertamina ya. Jadi mereka melakukan gugatan kepada Pertamina yang diwakilin ya oleh kuasa hukumnya. Itu satu mekanismenya ya. Yang kedua, kejaksaan menghitung kerugian keuangan negara sehingga nanti para tersangka yang kemudian yang jadi terdakwa kemudian terpidana membayar yang namanya pidana denda uang pengganti. Jadi di samping mereka dipenjara ya, tanggung renteng tentunya berdasarkan dakwaan dan tuntutan, mereka juga nanti ada pidana tambahan. Pidana tambahan itu adalah membayar pidana uang pengganti, dan jika mereka tidak sanggup bayar atau bukan tidak sanggup, jika mereka tidak mau bayar, maka harta-hartanya disita, kemudian dilelang, dan hasil lelangnya itulah kemudian diambil oleh negara. Kalau ada masyarakat yang dihitung juga oleh pihak kejaksaan terkait dengan kerugian yang dialami, karena bisa dibuktikan ya siapa-siapa aja yang di pom bensin mana aja kan nggak semua ya. Saya dengar nggak semua pom bensin yang menjual Pertamax oplosan ini. Nah, kejaksaan harus bisa mengidentifikasi juga, jangan kerja mereka tanggung ya, di mana aja ya pom bensin yang menjual Pertamax oplosan itu, sehingga masyarakat pun bisa mengidentifikasi dan membuktikan juga. Sulit kapan dia membeli Pertamax, kapan juga dia nggak ada uang nggak beli Pertalite gitu. Itu kan juga sulit membuktikannya ya. Jadi bagian publiknya ini, kerugian masyarakat ini ada tapi sulit dibuktikan, sehingga mungkin pihak kejaksaan nanti ajalah itu dibuktikan. Misalnya pihak kejaksaan
atau masyarakat atau wakil-wakil dari pihak kejaksaan membuka pos pengaduan ya terkait dengan kerugian yang mereka alamin. Jadi harusnya mereka membuat pengaduan. Tentu masyarakat yang mengadu disertai dengan bukti, jangan mengadu saja ya, mengklaim bahwa selama 5 tahun dia belanja Pertamax, tapi sebetulnya ada juga dia belanja Pertalite, tapi diklaimnya sebagai Pertamax. Nah, jadi itu sulit ya, tapi bisa, bukan nggak bisa, nanti bisa diverifikasi sehingga nanti ketika pidana uang penggantinya dikabulkan oleh hakim, termasuk di dalamnya kerugian masyarakat, maka itu bisa dikembalikan. Tapi ada juga mekanisme gini, pidana uang penggantinya yang juga di dalamnya ada kerugian masyarakat tidak dalam cash money kepada masyarakat. Oke. Nah, karena kan sulit ya. Itu biasanya digunakan untuk membangun fasilitas atau memberikan subsidi ya. Jadi tidak dalam bentuk uang, karena ini bisa terjadi saling bunuh ini dalam masyarakat. Kenapa you dapat sekian, gua dapat sekian gitu kan. Jadi itu agak sulit juga untuk membayar namanya kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan karena Pertamax oplosan ini. Oke. Nah Pak, ini kan kasus korupsi ini kan diduga sudah berlangsung selama 5 tahun dari 2018 sampai 2023. Nah, awalnya kasus ini bisa terungkap tuh gimana sih Pak? Iya, jadi ini kan tindak pidana yang terorganisir ya. Dan ini diungkap pertama kali tanggal 25 Februari oleh Kapuspen ya, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, saya yakin ya sebelum tanggal 25 telah ada informasi atau bocoran informasi yang sampai ke telinga Gedung Bundar ya, Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga tahap selanjutnya adalah ketika ada informasi itu di kejaksaan itu kan ada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jam Intel namanya. Pasti Jam Intel berdasarkan laporan itu melakukan operasi intelijen untuk menemukan bukti permulaan. Benar gak ya tentang kejahatan mafia migas ini terjadi 2018 sampai 2023. Nah, Jam Intel melakukan operasi intelijen, melakukan pengumpulan informasi. Nah, setelah mereka yakin, lalu informasi itu mereka berikan kepada Jampitsus, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Nah, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus berdasarkan laporan intelijen tadilah melakukan serangkaian penyidikan. Dan ketika mereka sudah menemukan 2 alat bukti, baru mereka berani umumkan ke publik. Ya, kalau enggak berani. Kenapa? Karena bahaya juga. Tiba-tiba masih intelijen, masih ada informasi dari masyarakat, atau ada seseorang, bisa jadi seseorang itu adalah orang dalam yang kita nggak tahu, ya, yang menginformasikan kepada kejaksaan sehingga intelijen melalui penyidik mereka melakukan kegiatan operasi intelijen tadi untuk menemukan tentang dugaan tindak pidana ini. Oke, berarti kalau misalkan informasi yang didapatkan itu dari orang dalam nih Pak, berarti kan ada whistleblower ya Pak? Apakah ada proteksi khusus nih Pak untuk whistleblower? Nah, biasanya kalau whistleblower ini ya sebagai peniup trompet pertama itu dapat fasilitas. Ya, misalnya nama dia dirahasiakan. Ya, kenapa? Karena saya punya bukti loh katanya, whistleblower. Tapi tolong identitas saya ingin dilindungin. Nah, jadi bisa jadi whistleblower ini tidak dijadikan alat bukti di dalam penyidikan, tetapi dia bisa memberikan nasihat atau arahan kemana alat bukti itu bisa didapat. Kan kita lihat ada puluhan ya, ada 93 saksi yang diperiksa, ada 600 dokumen yang berhasil dikumpulkan, ada cukup. Kemudian ada 2 ahli juga yang diperiksa oleh pihak penyidik kejaksaan. Jadi alat bukti itu udah cukup, karena untuk menetapkan tersangka dalam konteks hukum acara pidana kita cukup 2 alat bukti saja, cukup 2. Jadi whistleblower-nya aman. Ya, jadi dia tidak perlu. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, jadi whistleblower itu boleh tidak diperiksa di dalam berkas penyidikan, tapi nama dia disembunyikan. Tapi dialah sebagai saksi yang berperan dalam membongkar mafia migas terkait dengan tata kelola minyak mentah ini di Pertamina. Oke. Nah Pak, dari kasus ini kan juga ada yang sedang rame nih Pak di sosial media tentang Ahok, Basuki Cahayapurnama, karena beliau sempat menjabat sebagai komisaris utama. Iya, betul. Nah, apakah bisa Pak Ahok ini terseret juga dalam kasus korupsi ini? Ya, Ahok ya komisaris utama di Pertamina ya, bukan di holding ya. Sampai saat ini Pertaminanya belum ada yang jadi tersangka. Ya, walaupun orang Pertamina sudah diperiksa sebagai saksi. Nah, dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban itu baru melekat hanya sampai pada direksi ya, bukan pada komisaris.
komisaris atau kalau di swasta itu pemegang saham ya, tidak. Tetapi dia bisa bertanggung jawab jika pertama dia mengetahui tindak pidana ini, tetapi dia tidak melakukan apapun. Ini disebut dengan omisi tidak murni, membiarkan adanya tindak pidana, padahal dia punya kapasitas untuk mencegah tindak pidana itu. Nah, jadi jika Ahok melakukan apa yang disebut dengan tindakan omisi tadi, mengetahui tapi dia punya kapasitas mencegah, tidak melakukan upaya apapun, maka dia bisa dikenakan juga menjadi aktor yang harus diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, atau dia memerintahkan ya untuk menunjuk ya sejumlah perusahaan tender ya tanpa melalui prosedur yang benar, itu juga, dan ternyata mereka melakukan impor kemudian dioplos, maka dia juga bisa. Kira dia hanya bilang, oke, perusahaan itu aja yang boleh mengimpor. Katakanlah misalnya, kilang Pertamina Internasional aja yang impor ya. Atau Pataniaga Pertamina aja yang impor. Misalnya muncul dalam mulut Ahok, ya kan? Oke. Bisa terseret ya dalam perkara ini, ya, karena dianggap kong kali kong dengan beberapa holding atau subholding Pertamina yang kemudian belakangan perusahaan-perusahaan tersebutlah yang melakukan impor, pengkondisian bahwa kita kekurangan minyak, kemudian melakukan impor, kemudian melakukan pengoplosan minyak. Jadi bisa dari situ ya pintu masuknya jika memang ada keterlibatan Ahok. Tapi jika itu tidak ada ya tentu dia tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban karena posisi dia adalah sebagai komisaris. Oke, kalau menurut Bapak sendiri nih, gimana menurut Bapak tentang proses penyelidikan kasus korupsi ini? Ya, menurut saya ini belum selesai ya. Yang baru jadi tersangka, kalau saya baca berita hari ini 9. Iya. 9 itu 6 dari subholding dan 3 dari swasta. Orang Pertaminanya belum ini. Yeah. Memang biasanya penyidikan begitu ya, dari bawah dulu, dari bawah, habis itu naik, nah, sampai ya kalau nanti misalnya ada komisaris ya kena juga komisarisnya jika nanti bisa dikaitkan. Nah, menurut saya memang belum selesai ya. Pertaminanya sendiri masih berkoar-koar melalui komunikator melalui juru bicaranya ya, yang menyatakan bahwa kejaksaan salah katanya. Ini bukan pengoplosan, tapi ini blending. Nah, ya, saya tidak mengerti soal istilah itu ya, tetapi dia bilang ini biasa kita impor, kemudian dicampur dengan zat kimia, kita lakukan upaya peningkatan kualitas, kemudian itulah yang kita jual. Dan itu katanya ini public sense. Ya, jadi Pertamina sendiri membantah. Nah, biasanya kalau orang membantah itu ada 2 dugaan. Pertama itu benar ya yang dia lakukan. Yang kedua, dia menutupin kejahatan yang terjadi di dalam Pertamina. Sehingga memang ini kerja keras bagi kejaksaan. Jadi menurut saya pihak Pertamina itu juga terlibat di dalam pengoplosan minyak ini. Jadi tidak mungkin hanya subholdingnya saja yang mampu melakukan ini. Kenapa? Penunjukan subholding itu dalam melakukan impor ada keterlibatan Pertamina. Yang kemudian pendistribusian RON 90 kemudian menjadi RON 92 tidak mungkin juga tanpa sepengetahuan Pertamina. Jadi seharusnya orang dalam Pertamina, orang-orang Pertamina, ya, pejabat-pejabat Pertamina itu bisa dikenakan pertanggungjawaban jika nanti ditemukan 2 alat bukti yang sah tentang keterlibatan mereka. Oke. Nah Pak, untuk penutup nih Pak, kira-kira apa yang harus dilakukan agar hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi lagi Pak? Dan gimana caranya biar mafia migas ini itu bisa diberantasi? Iya, memang mafia migas ini sulit ya diberantas karena perputaran uangnya sangat tinggi ya. Udah sejak tahun 80-an mafia migas ini muncul, terdengar di Republik ini. Tetapi ya Direktur Pertamina sendiri sudah pernah diputus bersalah ya, kemudian oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, kemudian ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan lepas karena keputusan diambil oleh Direktur Pertamina itu adalah murni bisnis, tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Tapi itu untuk perkara pertama. Perkara keduanya kan masih menunggu ya putusan kasasi Mahkamah Agung. Artinya memang ada kejahatan ini yang sudah pernah diungkap oleh KPK. Ya, pernah diungkap oleh KPK, tetapi pihak Pertamina dan kroni-kroninya nggak kapok untuk bisa menanggulangin atau untuk mencegah kejahatan migas ini. Bahkan Ahok yang dianggap bersih masuk ke dalam Pertamina
bisa nggak tahu juga kalau memang dia nggak tahu ya. Selama 2018 sampai 2023 ada mafia migas yang melakukan impor dan pengoplosan. Itu kan aneh juga ya. Yang kita kenal bagaimana Ahok ini. Tapi kalau Ahok juga masuk ke sarang penyamun dan menjadi penyamun juga, maka memang sangat kuat ya mafia migas itu di tubuh Pertamina, sehingga memang Presiden harus merombak ya pejabat-pejabatnya seperti TAM, merombak pejabat-pejabat korporasinya di sana total, semua dirumahkan dan diganti dengan yang baru. Kayaknya harus begitu juga. Jadi pejabat-pejabat tinggi Pertamina itu harus diganti semuanya dengan pejabat-pejabat yang baru. Tetapi pejabat-pejabat yang baru ini adalah pejabat-pejabat yang memang murni, bukan titipan seperti yang terjadi selama ini. Oke, terima kasih banyak Pak Sofyan sudah mau datang di Good Talk pada kali ini dan sudah mau sharing-sharing juga tentang kasus korupsi Pertamina ini. Dan untuk para smart viewers juga, itu obrolan kita bersama dengan Pak Ahmad Sofyan selaku ahli hukum pidana di Business Law Binus University. Nah, menurut kalian gimana nih tentang kasus korupsi Pertamina ini? Langsung aja komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. See you in the next episode of Good Talk and bye-bye.